Maka nanti di hari kiamat ada orang yang disebut dengan muflis, orang yang bangkrut. Bangkrut. Siapa orang yang bangkrut itu? Ya orang-orang yang tadi ya menzolimi orang lain nggak sih? Orang yang ketika nanti hari kiamat dia membawa pahala kebaikannya, pahala sholat, pahala baca Quran, pahala sodako, pahala puasa. Tapi bersamaan dengan dia ada orang yang pernah dizolimi olehnya. Kemudian dia sampaikan kepada Allah, ya Allah, terimalah amal kebaikannya, tapi pahalanya berikan kepada saya. Kenapa? Karena dulu ketika di dunia dia pernah menzolimi saya, mengambil hak saya, menipu saya. Maka dipindahkanlah pahala amal kebaikannya itu. Ditransfer. Kalau amalnya habis, bagaimana? Nggak ada lagi pahala. Maka dosa orang yang dizolimi dipindahkan kepada orang yang menzoliminya. Itulah orang yang bangkrut, orang yang muflis. Ahilman, kalau bicara hak orang lain, nah bagaimana Islam kemudian memaknai hal ini? Dimensinya tuh apa saja sih yang dimaksud dengan hak orang lain itu? Iya, kalau kita bicara tentang syariat yang kemudian dihadirkan dalam hidup kita, maka ada maqasidus syariah, ada tujuan-tujuan dari beragama ini yang harus kita hadirkan. Dan di dalamnya ada penjagaan-penjagaan yang harus kita jaga. Ada 5. Kulliyatul khamsah, sesuatu yang harus kita jaga. Yang pertama hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua hifdzun nafs, menjaga jiwa, menjaga diri. Yang ketiga hifdzul akal, akalnya dijaga. Yang keempat hifdzun nasl, menjaga keturunan kita. Dan yang kelima hifdzul mal, menjaga harta kita. Menjaga harta, Maka dalam urusan kita dalam hidup ini harus benar-benar menjaga satu sama lain. Diri kita aja sendiri harus dijaga, apalagi jika ini melibatkan tentang orang lain. Maka ketika kita diperintahkan menjaga hak orang lain, jangan sampai apa yang menjadi milik orang lain kemudian kita ambil, kita zalimi yang bukan haknya untuk kita. Karena sesuatu yang bukan haknya untuk kita, maka tidak akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Yang ada adalah mengantarkan keburukan. Selain keburukan yang kita lakukan, juga boleh jadi di saat bersamaan menzolimi orang lain yang kita ambil hak. Maka dalam urusan muamalah, ya, kita diperintahkan untuk mengambil yang haknya untuk kita, dan jangan mengambil yang bukan haknya untuk kita. Coba perhatikan Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan guidance kepada kita dalam melakukan transaksi muamalah atau dalam membangun hubungan dengan orang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah makan di antara kamu sekalian harta dari antara kamu sekalian dengan jalan yang batil. Apa itu batil? Zolim sama orang lain. Apa itu batil? Jalan yang salah. Apa itu batil? Jalan menipu orang lain. Wa tudlu biha ilal hukami. Dan jangan juga kemudian engkau apa? Menyuap seorang hakim. Kenapa? Litakulu ya fariqum min amwalin nas, karena engkau ingin makan sebagian harta manusia itu. Jadi ini digambarkan di antara contoh mengambil hak orang lain itu adalah kita nyuap seorang hakim yang kemudian nanti hakim itu memutuskan sesuatu akan berpihak ke kita. Padahal itu hak orang lain. Maka tidak boleh kata Al-Quran. Kenapa? Karena di antara jalan yang kamu ambil itu bil itsmi, dengan dosa. Wa antum ta'lamun, padahal engkau mengetahuinya. Jadi istilahnya jangan engkau mengambil sesuatu dengan cara batil, ambil hak orang lain. Nah, apa contohnya? Engkau menyuap seseorang yang dengan seorang itu memutuskan sesuatu perkara, nunjukin kepada kita padahal itu bukan hak kita. Padahal engkau tahu sebenarnya bukan itu untuk kita, tapi kita akan ambil itu. Maka peringatannya luar biasa. Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah saja, sejengkal ya. Sejengkal itu segini ya. Segini ya. Sejengkal tanah ketika dia hidup di muka bumi, padahal bukan haknya, maka nanti di hari kiamat dia akan dituntut dengan apa yang dia ambil, bahkan lebih besar. Disebutkan bisa jadi 7 turunan, katanya apa? 7 langit dan bumi ini akan menuntut hak gara-gara sejengkal yang kamu ambil. Maka hati-hati mengambil hak orang lain. Karena bukan berarti mengantarkan kebaikan, justru mengantarkan keburukan. Di Quran surat An-Nisa ayat 29. Coba kita buka lagi. Ya. Surat apa? An-Nisa ayat 29. Allah Subhanahu wa taala
berfirman. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini peringatan yang sama bagi kita dengan konteks yang tadi ya, Mbak Mila. Nih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan awalnya yang disapa siapa? Orang beriman. Berarti kalau orang beriman dan kita merasa beriman, tolong dengarkan isi dari ayat ini. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian makan harta di antara kamu sekalian dengan cara yang batil. Ya, illa an takuna tijaratan antara minkum. Ya. Ketika engkau melakukan transaksi, hendaklah engkau menghadirkan ridho, saling ridho di antara kamu. Sekarang pertanyaannya, kalau hak Bamila diambil sama orang, apakah mungkin ridho? Belum tentu. Pasti nggak ridho lah. Ya. Maka dalam urusan muamalah tuh hati-hati, harus saling ridho. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian saling membunuh di antara kamu sekalian. Jadi bahasa lainnya, saat kita mengambil seseorang dengan cara yang batil, ini seolah-olah menghancurkan kehidupannya. Bayangkan dosanya. Jadi dia berbahagia di atas kesedihan orang lain. Dia mengambil keuntungan di atas kesedihan daripada saudaranya. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah ada di antara kamu rahimah, mencintaimu, menyayangimu. Berarti kalau ada orang yang mengambil hartanya dengan cara yang batil, dia menghilangkan kasih sayang Allah pada dirinya. Maka mohon maaf, ya, tidak akan pernah tumbuh daging dari harta batil, dari harta haram yang kamu dapatkan. Malah sebaliknya, harta yang kamu dapatkan itu akan menjadi bahan bakar dalam api neraka. Dan itu bisa jadi membinasakan kita ya, Hilman. Tidak harus nunggu di akhirat, bahkan ketika di dunia bisa hilangnya keberkahan di sini. Ya, orang yang menipu itu, kesibukan selanjutnya hanya akan menutupi tipuan dia yang sebelumnya. Sama dengan orang yang berbohong kan. Orang yang berbohong itu ruginya dua kali. Satu, dia berbohong saat itu, dan yang kedua, ruginya dia akan sibuk di waktu yang akan datang menutupi setiap kebohongan-kebohongannya. Maka nanti di hari kiamat ada orang yang disebut dengan muflis, orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut itu? Ya, orang-orang yang tadi yang menzolimi orang lain gak sih? Orang yang ketika nanti hari kiamat, dia membawa pahala kebaikannya. Pahala sholat, pahala baca Quran, pahala sodako, pahala puasa. Tapi bersamaan dengan dia, ada orang yang pernah dizolimi olehnya. Kemudian dia sampaikan kepada Allah, ya Allah, terimalah amal kebaikannya, tapi pahalanya berikan kepada saya. Kenapa? Karena dulu ketika di dunia dia pernah menzolimi saya, mengambil hak saya, menipu saya. Maka dipindahkanlah pahala amal kebaikannya itu. Ditransfer. Kalau amalnya habis, bagaimana? Nggak ada lagi pahala. Maka dosa orang yang dizolimi dipindahkan kepada orang yang menzoliminya. Itulah orang yang bangkrut, orang yang muflis. Jadi orang yang mengambil hak orang lain, dia akan rugi di segala aspek. Di dunia, dia rugi. Di akhirat, dia rugi. Dalam kubur, dia rugi. Hari kiamat, dia rugi. Bahkan tempat yang paling layak untuk dirinya di mana? Di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada bab urusan sama orang itu, selesaikan di dunia. Betul. Makanya taubat itu, kalau dosanya menyangkut dia dengan Allah, menyesal, berhenti melakukan kesalahan itu, dan perbaiki diri. Tapi kalau kesalahannya menyangkut manusia, tambahin satu. Selesaikan di dunia, minta maaf. Sebelum engkau mendapatkan balasannya ketika nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mengerikan sekali sih gambaran itu ya. Harusnya ya. Tapi Ahilman misalnya begini, oke, kita pernah punya salah dengan orang lain. Kita tahu, kita merasa ini saatnya harus minta maaf. Tapi memang orang ini sulit misalnya untuk dijumpai begitu ya. Kita mungkin kehilangan jejak. Apa yang mungkin kita bisa lakukan ya Ahilman ya? Yang pertama, berusaha keras dulu untuk mencarinya. Kalau sudah berusaha mencarinya, temui anggota keluarganya. Hak waris daripada orang yang kita ambil haknya. Kalau masih ada, maka hak dia berikan, tunaikan, kembalikan. Udah dicari kemana-mana nggak ketemu, maka engkau boleh bersedekah atas nama dirinya. Semoga sedekah yang kamu niatkan untuk orang yang kamu zolimi bisa menutupi keburukanmu kepada dirinya. Itu ya. Jadi insya Allah jadi solusi ya. Misalnya kita udah sulit sekali mencari orang ini, keluarganya mungkin juga nggak bisa dikontak. Jadi maka, hal yang bisa dilakukan mungkin sedekah. Niatkan untuk orang yang kita zolimi. Ini pertanyaan dari Zafiraya melalui email. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya seorang istri yang bekerja dan mempunyai gaji bulanan. Nah, apakah dalam gaji yang saya dapatkan itu juga ada hak suami yang wajib diberikan? Terima kasih Pak Ustadz. Ahilman, bagaimana?
Iya, dalam rumah tangga memang yang diberikan kewajiban untuk mencari nafkah adalah seorang suami. Kecuali memang pada kondisinya suami ini misalnya sakit atau misal memang kekurangan, dan dengan izin Allah kemudian istri yang harus bekerja, harus mencari nafkah. Maka ketika istri itu memberikan hasil daripada pekerjaannya untuk membantu keluarganya, itu namanya sedekah. Dan itu pahalanya luar biasa. Ya, dengan kondisi bahwa suami yang tadi memang kondisinya sedang kurang atau memang tidak bisa memberikan nafkah selayaknya. Kalau suaminya memang malas, ya kecuali memang sebenarnya ini kan ya kewajiban suami gitu. Maka kalaupun memang istri diizinkan dapat penghasilan lebih dan kondisi keluarganya memang kurang, ya sebagai seorang istri ya berikanlah sebagian dari apa yang kita dapatkan untuk membantu keluarga kita. Nah, kadang-kadang juga hati-hati di istri. Kadang misalnya memiliki pendapatan yang lebih dari suami, seolah-olah ahilman kadang malah zolim ke suami. Betul. Itu banyak juga kejadian. Dan itu jangan sampai terjadi. Bagaimanapun istri, ya kita adalah bagian makmum dari suami kita. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu, suami itu adalah pemimpin bagi seorang perempuan. Maka seorang istri, setinggi apapun dirimu mendapatkan karir jabatan dalam urusan dunia, ketika engkau ke rumah, engkau adalah makmum daripada suamimu. Tapi juga ini catatan, suami pantaskan dirimu untuk bisa menjadi qawwam, menjadi pemimpin di rumah tangga, sehingga engkau mendapatkan proporsi yang layak gitu ya, untuk menghadirkan hak terbaik daripada istrimu itu. Oke. Gitu. Ahilman, ini juga ada pertanyaan. Misalnya dalam kasus waris. Iya. Ada saudara kakak beradik A dan B. Nah, si A ini kemudian mengambil hak dari si B. Tapi si B merasa ridho aja, nggak masalah, daripada berkonflik, daripada kemudian malah menjadi problem. Seperti apa hukumnya? Iya. Jadi hukum waris ini adalah hukumnya Allah. Allah yang telah menentukan sepersekiannya, betul? Nah, maka saat seorang wafat, maka tunaikan dulu hak Allahnya. Warisnya bagikan dulu. Ya, adapun nanti misalnya ada seorang kakak yang mau berbuat baik kepada adiknya, mau memberikan kepada adiknya, mau mengasihi kepada adiknya, ya silahkan. Tapi setelah ya haknya dia terima dulu. Nah, baru kemudian nanti dia bisa dapatkan itu setelah ada keridhaan dari kakaknya. Itu tidak jadi masalah. Tapi tunaikan dulu haknya. Selesaikan dulu sesuai dengan hukumnya. Kalaupun nanti ada kebaikan, itu jadi satu amal soleh seorang kakak sama adik. Jadi tidak masalah kalau misalnya itu sudah ridho ya. Sudah diterima awalnya. Sudah diterima, gitu. Makanya yang tidak boleh itu adalah nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada komunikasi, nggak ada ngobrol, tiba-tiba dipotong. Udah, adik kan kasihan, kasih aja ke adik. Tidak. Berikan dulu haknya, sampaikan dulu, baru komunikasi. Ini adik kita masih kekurangan. Kamu ridho nggak kalau dikasih ke adik? Nah itu maka akan jadi kebaikan yang tersendiri. Tapi kemudian yang juga sering muncul adalah sengketa itu malah semakin meruncing, padahal juga kakak beradik ya, saudara gitu kan. Waris itu juga banyak yang bilang istilahnya panas ya, Ahilman. Karena itu bisa sangat rentan. Betul. Dari kasih sayang yang harusnya bersaudara bisa menjadi saling bermusuhan. Betul. Karena itu tadi kerentanan untuk mengambil hak satu saudara dengan saudara yang lain ya. Maka ketika kita memahami hukum waris itu, yang pertama, pahami ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Ya. Jadi Allah yang memerintahkan kita untuk menunaikan sesuai dengan apa yang tadi disampaikan tadi. Jadi ada nilai-nilai yang memang Allah sudah atur gitu. Nah, yang kedua, pahami ini sebagai bentuk sayangnya orang tua almarhum kepada kita. Nah, sekarang bagaimana kalau kemudian orang tua udah nggak ada, ngasih harta sama kita, tapi kita berantem adik kakak. Bukankah orang tua kita dulu inginnya kita saling menyayangi? Kenapa setelah ada harta yang peninggalan orang tua sebagai bentuk kasih sayang orang tua jadi bahan untuk kita bertengkar? Berarti kita nggak sayang sama orang tua kita. Iya, betul. Maka janganlah adik kakak itu berantem gara-gara warisan. Karena boleh jadi orang tua di alam kubur itu sangat sedih ya, ketika melihat anak-anaknya bertengkar dari kasih sayang orang tua kepadanya. Jadi ya kalau ada alhamdulillah, ya kalau nggak ada jangan menyesali juga gitu. Jangan kemudian kita yang tidak memiliki orang tua meninggalkan warisan juga jangan merasa rugi. Jangan, kenapa sih orang tua saya itu nggak ninggalin warisan? Ya ini kan bentuk kasih sayangnya aja gitu. Ya boleh jadi orang tuamu dulu ketika hidup begitu lelah mengurusmu, membesarkanmu, sehingga tak ada lagi harta yang bisa dibagikan untuk dirimu kan gitu. Jadi ya jangan bertengkarlah gara-gara urusan harta warisan. Malah sebaiknya adik kakak itu harusnya makin akur kan. Setelah orang tua itu wafat. Maka di antara yang dirindukan oleh orang tua yang sudah wafat, salah satunya adalah anak soleh ya.
yang mereka saling akur dan mendoakan orang tua di alam kubur. Masya Allah. Nah sekarang bagaimana seseorang bisa mendoakan kalau di dunia dia bertengkar dengan urusan harta? Betul, betul. Nauzubillahimindzalik. Harta itu kan ya dunia ya Hilman, tapi bagaimana caranya harta itu justru membawa kita nanti membawa kebaikan kan? Betul, ya, kan? betul. Ini karena sering ya dapat siraman rohani dari Hilman, jadi nempel gitu ya pokoknya ya gitu. Amin. Amin. Hilman, bagaimana kemudian dengan fenomena pungli? Pungli. Ya, misalnya nih ada yang narik duit dari kita, kan kita tahu sebenarnya ini memang nggak ada aturannya misalnya ya, aturan hukumnya tuh nggak ada, tapi memang narik gitu dari kita misalnya. Tapi kita merasa kalau misalnya kita nggak ngeluarin, ini khawatir mungkin keamanannya, kenyamanannya gitu. Akhirnya ya mau nggak mau kita dengan keterpaksaan mengeluarkan untuk orang lain yang sebenarnya juga caranya juga kurang pas. Nah kita tuh harus gimana? Ya kita sampaikan bahwa apa yang dilakukan ini kurang tepat dan tidak baik gitu, bahkan tidak benar gitu. Segala sesuatu ya yang mengarahkan kepada saling menzolimi itu menjadi transaksi yang diharamkan. Segala sesuatu yang mengarahkan kepada kemadharatan itu juga diharamkan. Maka mohon maaf ya, riba kenapa diharamkan? Karena kan ada menzolimi. Karena ada menzoliminya, ada madharatnya. Maka diharamkan. Nah sekarang lihat dalam praktek yang tadi Mbak Mila tanyakan, ada yang terzolimi nggak? Iya, yang ditarik misalnya. Oke, misalnya. Ya kan? Ada yang bisa mengantarkan kemadharatan nggak? Ada misalnya. Tapi juga kita yang diminta tanya, ini untuk apa? Misalnya ada satu komplek perumahan, kan misalnya, ya untuk kebersihan, untuk keamanan. Ada fungsinya nggak? Ada. Nah maka kita juga jangan langsung a priori gitu. Kok tiba-tiba pungli begini? Tanya dulu. Kalau ada maksudnya, ada tujuannya, sudah islah di antara keduanya, jelas peruntukannya, maka insya Allah semua akan jadi baik-baik saja. Kadang orang tuh jadi nggak ridho karena nggak ada komunikasi. Iya, tiba-tiba datang misalnya kan. Tiba-tiba datang gitu kan. Jadi, tiba-tiba. itu yang kemudian bikin kita jadi nggak ridho kan gitu. Padahal kalau bicara ini untuk ini mungkin jadi tidak apa-apa pada akhirnya. Oke. Saya pernah baca Hilman, kalau salah mohon dikoreksi. Rasul itu berkaitan dengan mengambil hak orang lain. Kalau nggak salah ceritanya begini, ada dua saudara yang datang ke Rasul meminta, saudara saya ini hak saya Rasul, ini juga hak saya Rasul. Kemudian sebagai hakim yang harus memutuskan, Rasul kemudian menyatakan suatu hal yang buat saya itu sangat penting terkait bagaimana kita harus berhati-hati terkait dengan hak orang lain. Betul. Iya, maka dalam menetapkan sesuatu, ya harus berhati-hati betul. Ini porsinya pada sisi hakim misalnya gitu ya. Harus mencermati nih apa yang kemudian mana yang paling tepat pada pilihannya gitu. Nah misalkan dikisahkan dalam cerita yang tadi itu ada saudaranya misalnya kan ternyata mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Ya dalam tanda kutip karena mungkin kesalahan daripada keputusan yang ditentukan dan dia merasa nggak ridho dengan itu gitu. Nah nanti di hari kiamat orang itu nuntut tuh. Nah tapi ternyata masih ada celah atau ada rasa untuk memaafkan gitu. Nah mereka satu nuntut, satu ini merasa bahwa aku ini kan hasil keputusan gitu. Tapi karena ketidaktahuan yang terjadi, pada akhirnya maukah engkau berdamai di saat itu? Nah, orang yang tadi merasa terzolimi memaafkan, orang yang tadi udah tahu zolim kemudian minta maaf. Maka rasa maaf di antara keduanya mengantarkan mereka berpegangan tangan dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kan poinnya dua. Jangan sampai akurnya nunggu nanti gitu loh. Kalau bisa sekarang kenapa harus nunggu nanti gitu kan? Yang kedua, ternyata ketika kita mengambil hak orang lain, itu boleh jadi menghambat surganya Allah datang kepada kita. Nah, itu tadi. Ancamannya kan nggak main-main. Karena ada orang yang setelah hisabnya beres nih, dia kan mau melangkah katanya kan, tapi kok kenapa terhambat? Dipanggil salah seorang saudaranya, sini, kamu kenal nggak sama orang ini? Kenal. Gimana? Dia pernah menzalimi saya, bla 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 bla, ceritain. Aduh, gimana ini katanya kan. Nah, terus orang yang nuntut tadi diliatin di depan ada istana yang luar biasa. Kamu mau nggak istana itu? Mau katanya. Maafkan kesalahan saudaramu. Maka mereka memaafkan kesalahannya, si dia ngaku kalau dia salah gitu. Ternyata itu yang mengislahkan dia pada kebaikan. Masya Allah. Maka nanti ya ada 3 orang yang akan berperang ketika hari kiamat. Dalam situasi yang akan kita temui nanti ya setelah kehidupan dunia ini, akan ada satu masa di mana di hari kiamat itu ternyata ada orang yang saling perang di antara mereka katanya. Yang pertama orang yang bersumpah kepada Allah tapi mengingkarinya. Jadi untuk memutuskan satu perkara, kemudian dia bersumpah tapi dia ingkar, maka nanti dia berantem ketika nanti di hari kiamat. Yang kedua, ada orang yang dia bermuamalah, berjualan bertiga, ya, tapi salah satu orang di antara mereka dirugikan oleh 2 orang ini. Gitu. Jadi 2 orang yang untung ini nanti berantem di hari kiamat. Dan yang ketiga, orang yang mempekerjakan seseorang, tapi dia tidak membayarkan upahnya. Atau mohon maaf, dia mengambil hak upah itu kepada orang lain. Jadi dia berantem itu di antara keduanya. Berat. Maka
ya penuhi hak orang lain. Hak kita aja maunya dipenuhi kan? Iya, betul. Sekarang kalau ada hak orang lain yang memang pantas untuk dirinya, maka berikan. Karena ternyata sesuatu yang bukan haknya kita ambil di dunia, dan itu menzalimi orang lain, maka nanti hak ini akan menuntut kita saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya kita belajar dari yang kecil dulu ya. Di rumah tangga, suami istri penuhi kewajibannya, maka kemudian hak kamu juga akan dipenuhi kan? Anak sama orang tua, ya, antar sahabat di kantor, atasan sama bawahan kita gitu. Dan kita kan manusia memang tidak lepas dari hak dan kewajiban itu tadi ya, Ahilman ya. Jangan cuma menuntut hak saja, tapi, gitu, tapi lakukan kewajibannya gitu. Ahilman, kalau bicara soal mengambil hak orang lain ini, saya jadi teringat, maksudnya gini, ini kan juga beririsan juga dengan sifat curang nih misalnya. Iya, curang. Dalam misalnya jual beli misalnya, ada yang kemudian mengurangi timbangan, itu kan juga bentuk menzolimi orang lain juga kan ya. Dan itu ancamannya juga luar biasa. Luar biasa. Ya, Allah itu melaknatkan orang yang berlaku curang. Ya. Nah, Rasulullah juga melaknat orang yang berlaku curang. Maka janganlah engkau berlaku curang dalam urusan muamalah. Karena seolah-olah sesuatu yang kamu dapatkan di dunia dengan cara menyurangi orang lain itu untung, padahal tidak. Justru itulah yang menggerogoti setiap amal kebaikanmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati dalam urusan timbangan, kan kadang-kadang suka ada selisih. Tolong pastikan. Dalam urusan jual beli, kadang-kadang kita suka menceritakan apa yang tidak pas dengan apa yang kita jual. Itu kan bentuk kita bilangnya begini padahal begitu gitu. Terus kalau kita janji nanti dikirim tanggal segini ya. Ya makanya kan curang itu ada dalam 4 kategori. Curang dalam urusan harga, ya, price, dalam kualitas, dalam kuantitas, dalam delivery. Nah, jadi dalam harga nipu, hati-hati. Ya, kemudian dalam kualitas tadi barang yang kita jual belikan itu tidak sesuai dengan kualitasnya. Yang ketiga kuantitas, takaran timbangannya, ya. Yang keempat deliverynya. Maka hati-hati. Dalam urusan muamalah harus pasti, harus jelas, harus saling ridho, jangan saling menzolimi. Dan jangan merasa aman kalau kita tuh sudah menzolimi orang lain ya. Jangan. Waduh, berat sekali itu. Karena di dunia pun kita juga nggak akan merasa tenang sebenarnya, ya. Maka berlindunglah kepada Allah agar kita dibimbing untuk tidak berlaku curang ya, dalam hidup ini. Ada satu doa yang mudah-mudahan ini doa bisa kita amalkan agar kita dicukupkan dengan yang halal saja. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan apa yang kau halalkan dan jauhkan aku dari apa yang kau haramkan, dan kayakan aku dengan karuniamu daripada aku bergantung kepada selainmu. Ini sekaligus rumus. Yang halal pasti cukup, yang haram tidak akan pernah cukup. Jangan mengambil hak orang lain. Jangan berat itu, berat konsekuensinya.